Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemima Friskila Nenggolan dengan NIM 3211191025. Saya dari Kimia 2019. Saya di sini akan membahas tentang reaksi substitusi elektrofilik hidrokarbon aromatik pembuatan asam pikrat. Prinsip percobaan. Asam pikrat berdasarkan peningkatan fenol dengan asam nitrit yang menghasilkan asam pikrat. Kristalisasi berdasarkan senyawa padat yang mudah terlarut dalam pelarut panas bila dibandingkan dengan pelarut yang dingin. Yang ketiga, rekristalisasi berdasarkan perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pencemar. Tujuan percobaannya, prinsip reaksi substitusi elektrofilik pada hidrokarbon aromatik. Kedua, prinsip reaksi substitusi elektrofilik pertama dan kedua. Yang ketiga, prinsip reaksi nitrasi dan brominasi. Asam pikrat adalah senyawa kimia yang bersifat eksplosif terbentuk karena reaksi asam fenol dan asam nitrat hingga menghasilkan 2,4,6-trinitrofenol. Asam pikrat juga larut baik dalam pelarut organik termasuk aseton pada 43 gram dalam 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius, pada metanol dalam 21 gram dalam 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius, sedikit larut dalam asam sulfat dan asam nitrat pada suhu kamar. Kelarutan meningkat seiring dengan temperatur. Ketika dipanaskan di atas titik leleh, asam pikrat akan menyumbling. Asam pikrat terdapat di alam dan relatif stabil. Asam pikrat dapat menghasilkan pikrati atau garam dari asam pikri yang sangat sensitif dan dapat menyebabkan ledakan. Dengan peningkatan berat atom logam sensitivasi meningkat, para logam direaksikan dengan air atau dengan keadaan cair juga menghasilkan pikrati. Asam pikrati juga dapat menghasilkan ester, misalnya trinitroanisol dan trinitrofenetol. Asam pikrat lebih beracun daripada nitroki aromatik. Dosis mematikan tunggal untuk kelinci adalah sekitar 0,5 gram atau 1 kilo berat makhluk hidup. Racun yang dihasilkan menumpuk di dalam tubuh, menembus kulit, kulit rambut, kuku, gigi, dan air liur. Larutan encer asam pikri sebesar 0,05 gram dapat digunakan untuk membunuh banyak bakteri seperti bakteri dan tifus. Ini adalah struktur asam pikrat. Pembuatan asam pikrat 2,4,6-trinitrofenol. Pertama-tama, fenol disulfonasi menghasilkan asam O dan P-fenol sulfonat. Nitrasi pada pencampuran produk tersebut dengan campuran panas asam nitrat pekat dan sulfat pekat menghasilkan masuknya gugus nitro pada posisi orto dan para yang teraktivasi dengan menggantikan gugus asam sulfonat. Reaksi mekanisme yang terjadi adalah sebagai berikut. Fenol dengan bantuan katalis asam sulfat pekat menghasilkan P-fenol sulfonat dan direaksikan dengan orto hidroksisulfonat dan dibantu dengan katalis asam nitrat menghasilkan asam pikrat. Cara kerjanya, yang pertama itu menimbang sebesar 2,5 gram fenol, lalu ditambahkan 10 ml asam sulfat pekat, lalu dipanaskan selama 30 menit di penanggas air, lalu didinginkan pada suhu 15 derajat Celcius, lalu ditambahkan 10 ml aqueous, lalu ditambahkan 10 ml asam
nitrat pekat dipanaskan selama 30 menit pada penanggas air, lalu didinginkan, lalu ditambahkan 12 ml Aquades dingin, dan di sini terbentuk larutan coklat. Kemudian larutannya disaring sehingga didapat endapan, dan filtratnya tidak perlu dipakai, jadi dibuang saja. Nah, endapannya ini lalu dikeringkan di ruang pengering. Lalu setelah benar-benar kering, endapannya ini berwarna coklat. Lalu endapannya ini ditimbang untuk menentukan titik leleh. Setelah ditentukan titik lelehnya, diperolehlah hasil dari asam pikrat. Nah, ada pertanyaan mekanisme reaksi untuk percobaan asam pikrat. Fenol dengan bantuan katalis H2SO4 menghasilkan p-fenol sulfonat, lalu direaksikan dengan ortohidroksisulfonat, lalu dibantu dengan katalis asam nitrat, menghasilkan asam pikrat. Pada pembuatan asam pikrat, apa fungsi H2SO4 pekat dan HNO3 pekat? Asam pikrat pekat berfungsi sebagai pembuatan solvent, bahan obat-obatan farmasi, bahan peledak, dan pereaksi pengendap. Asam sulfat pekat berfungsi sebagai katalis pengaktifan gugus benzena dan fenol. Asam nitrat pekat berfungsi untuk penghasil NO2+ yang dipakai untuk reaksi nitrasi. Apa kegunaan asam pikrat dalam industri? Sebagai bahan intermedian untuk bahan baku pabrik karena merupakan salah satu bagian perkembangan pesat, banyak digunakan dalam pembuatan obat atau farmasi sebagai bahan peledak. Tentukan persen rendemen dalam percobaan asam pikrat. Dapat diketahui dengan menggunakan rumus persen rendemen sama dengan massa yang didapat dibagi massa teoritis dikali 100%. Pembahasannya, pada proses penimbangan fenol harus hati-hati. Gunakan masker, sarung tangan, karet agar tidak mengiritasi kulit dan meracuni karena sifat fenol adalah beracun. Reaksi antara fenol dengan asam sulfat menghasilkan asam p-fenol sulfonat. Dengan penambahan asam sulfat menghasilkan reaksi eksoterm, itu karena sifat asam sulfat yang higroskopis sehingga menghasilkan panas pada saat direaksikan dengan fenol. Setelah ditambahkan, asam sulfat larut dipanaskan dalam penanggas air. Tujuannya agar reaksi antara asam sulfat dengan fenol berlangsung cepat. Kemudian didiamkan sampai dingin agar reaksi yang terbentuk benar-benar sempurna. Pada saat penambahan asam nitrat, harus perlahan-lahan agar tidak memercik dan dilakukan dalam ruang asam karena menghasilkan uap coklat yang dihasilkan dan reaksi antar asam p-fenol sulfat dengan asam nitrat. Setelah uap coklat itu hilang, proses dilanjutkan dengan pemanasan di atas penanggar air. Tujuannya agar reaksi nitrasi antara asam p-fenol sulfonat dengan asam nitrat berlangsung cepat, karena umumnya reaksi-reaksi organik berjalan lambat. Setelah dilakukan pemanasan, langsung didinginkan dan ditambahkan sebanyak 12,5 ml Aquades dingin. Tujuannya agar supaya kristal cepat terbentuk. Setelah itu dilakukan penyaringan. Penyaringan dengan teknik yang benar diperlukan agar tidak terjadi peptisasi atau menerobosnya endapan. Perhitungannya, persen rendemen sama dengan massa yang didapat dibagi massa teoritis dikali 100%. Kesimpulannya, berdasarkan
pembahasan yang telah dilakukan. Yang pertama, asam pikrat merupakan produk atau hasil dari reaksi fenol dengan asam nitrat melalui proses nitrasi, sehingga asam pikrat merupakan derivat atau turunan dari fenol dengan reaksi nitrasi. Yang kedua, reaksi antara fenol dengan asam sulfat menghasilkan asam p-fenolsulfonat. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami sifat kearomatikan yang tersubstitusi. Kesan dan pesannya. Kesannya sangat terkesan walaupun praktikumnya dilakukan secara online. Dan video yang telah dipersiapkan oleh TT Aslab dapat mudah dipahami dan videonya sangat jelas. Pesannya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semoga semester depan bisa praktikum di kampus secara langsung. Terima kasih. Saya ucapkan kepada semuanya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sari Purbaya sebagai koordinator praktikum kimia organik 2 di kelas B, dan Teteh Aslab Rani Intan dan Teh Syifa Husnul Agnia. Terima kasih semuanya. Dadah.